Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah pesan leluhurmu ya di bulan Agustus. Kira-kira apa pesan leluhurmu? Dan adakah nasihat untukmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, nilai energi untukmu, dimana pesan leluhurmu kepadamu, pesan dan apa yang ingin dia sampaikan untuk kamu di bulan Agustus ini. Adakah hal baik ataukah hal buruk? Kita ambil positifnya saja ya. Diaminkan yang baiknya, yang buruknya dipakai untuk berjaga-jaga atau antisipasi, semoga itu tidak terjadi pada kalian. Oke, kita lihat di sini. Wow, tentang karir ya, ada career, ada mungkin cita-citamu yang ingin kamu wujudkan, impikan ya. Kira-kira apa yang ingin leluhurmu menyampaikan atau malaikat penjagamu ya. Dia menyampaikan kepadamu untuk tetap maju ya, seimbangkan hati dan pikiranmu. Memang semua itu tidak instan. Kalau instan kamu jatuh kayak roket ya. Kayak kalau roket itu kayak tinggi, mau instan ya, cepat naiknya ya. Tiba-tiba kalau jatuh ya jatuh gitu, langsung hancur, berkeping-keping. Memang semuanya itu perlu usaha ya, kerja keras. Kadang-kadang dia merasa gini, kamu tuh orangnya mempunyai talenta yang cukup, tetapi kurang percaya diri. Ya. Jadi itu yang menghambat kamu meraih impian dan cita-citamu. Ya. Karena saya miskin, karena saya kurang ini, karena saya kurang itu. Kenapa harus melihat dari sisi kekurangan? Ini pesan untukmu, di mana lanjutkanlah impianmu yang tertunda. Bukan karena kamu miskin akhirnya cita-citamu terhambat, bukan karena kamu sekarang menjadi seorang ibu jadi kamu fokus pada keluargamu dan mengabaikan dirimu ya. Kalau kamu sebagai seorang ibu, memang tupoksi utama adalah merawat keluarga. Tetapi ingat, anakmu tidak mungkin kecil terus. Ya, oke, 1 sampai 5 tahun ya, atau sampai 7 tahun bisalah kamu fokus pada keluarga kalau anak masih kecil. Tetapi pada saat anak sudah besar, kamu bisa harus melanjutkan. Ini terkadang udah tua, udah capek gitu. Padahal cita-cita itu nggak pakai capek. Kamu bisa sukses di kapanpun usianya, di usia kamu. Yang penting mau bekerja, mau menikmati. Semua proses harus dinikmati, bukan dikeluhkan. Ini ternyata kamu tuh banyak mengeluh, ya. Dia membimbingmu, ya. Malaikat penjagamu tuh membimbingmu. Jangan takut, ada Tuhan juga membimbingmu, menjagamu. Dimana dia titipkan malaikat penjaga leluhurmu untuk bisa ada bersamamu, melindungimu. Tetapi kamu sendiri dari jiwamu tidak pede untuk dirimu sendiri. Dalam artian gini, dia berjuang juga untuk memberikan support, tapi dirimu sendiri nggak mau. Berarti ya kamu menolak keberhasilan. Jadi yang dia ingin semesta, cita-citamu wujudkanlah. Ya, nikmati semua proses dalam hidupmu. Kalau seandainya kamu sebagai, pilihanku sebagai ibu rumah tangga aja.
Saya sudah nggak mau yang lain. Oke. Mungkin kamu ada beberapa seperti gitu ya, ingin cita-cita jadi ibu rumah tangga. Oke. Nikmatilah menjadi ibu rumah tangga. Saya mau jadi ibu rumah tangga tapi saya harus bisa berpenghasilan juga. Oke. Cari pekerjaan yang bisa kamu kerjakan walau di rumah aja. Intinya kan gitu. Bukan berarti semuanya itu terhambat. Karena saya sudah nikah, saya sudah ini, saya sudah itu. No. Cari pekerjaan yang bisa mendukungmu, tetapi kamu tugas utamamu juga tidak terhambat. Sekarang gunakan sosial media, gunakan teknologi. Kamu bisa jualan secara online, kamu bisa menjadi konten kreator, kerja di rumah aja berpenghasilan, tetapi tidak keluar rumah. Kamu di rumah aja bisa tetap menjadi seorang ibu, seorang ayah ya, tetap bekerja. Jangan malu. Ya. Terkadang kita ya yang membuat diri kita miskin. Ini pesan leluhurmu. Karena dirimu malu, ya, akhirnya atau gengsi, akhirnya dirimu lah yang sendiri membuat dirimu menderita. Karena gengsimu. Seperti gitu. Oke, berikutnya Six of Pentacles. Ya, wow, pesan leluhurmu strike. Ini bicara tentang keuangan, ada Queen of Cups ya. Semesta mau sampaikan kepadamu untuk hati-hati ya. Jangan sampai kamu terjerat dari orang-orang yang toksik, mau berdrama karena uangmu. Jadi lihat orang-orang yang bermuka dua. Kalau uang berkuasa, semua itu akan up. Ya, orang toksik datang, orang yang mungkin bukan keluarga anggap keluarga. Tapi kalau kita nggak punya duit, ya, keluarga pun belum tentu diakui keluarga. Jadi pesan leluhurmu mau supaya kamu jangan miskin. Ya. Miskin nih bukan berarti miskin hanya miskin uang saja, tapi miskin karakter juga. Jangan sampai kita kaya, kita terlalu sombong. Jangan sampai ada juga pun yang miskin, sombong juga. Nah ini ada seperti begitu. Ya, jadi kalau kita di atas ya, jangan terlalu angkuh, jangan lupa diri, disanjung. Padahal kamu tidak tahu yang sanjung kamu itu orang toksik. Ini terjadi. Dan kalaupun kamu sekarang kondisinya sudah jatuh, jangan juga terlalu minder, rendah diri. Kita rendah hati oke, rendah diri jangan dong. Ya, rendah hati tuh betul-betul tulus, baik ya. Rendah diri, minder kan. Ya jangan. Ya. Kamu bisa bangkit dari keterpurukanmu, di mana kamu sekarang kondisinya kalau memang kamu terpuruk, kamu harusnya bahagia. Di mana kamu sekarang tahu bahwa siapa yang ada dekat kamu saat ini pada saat kamu kondisi terpuruk adalah orang-orang yang tulus. Dan pada saat kamu naik nanti kamu sudah tahu bahwa oh ternyata kamu tuh palsu. Kamu kemarin kemana waktu saya susah. Kamu datang-datang saat saya senang gitu. Intinya kan gitu. Ya. Jangan takut apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Karena saya lihat di sini ada kasus penipuan, ada yang playing victim, ambil hartamu ataupun mungkin meninggalkanmu pada saat kamu susah ya. Ini kalau seandainya kamu terjatuh ya, karena ada masalah keuangan. Kalau ada hutang piutang di sini tuh jadi pembelajaran buat dirimu untuk tidak bisa mengambil hutang lagi ke depannya. Hidup apa adanya. Yang bikin kita miskin karakter itu ya, atau haus pujian itu karena ego kita. Mau dipandang kaya, akhirnya ambil hutang sana sini. Ujung-ujungnya kita terlilit hutang. Bukan kaya hati, bukan kaya uang, tapi kaya hutang. Kamu bahagia? No. Kamu punya mobil, punya rumah, punya ini, tapi pikiran, wah cicilan tiap bulan sekian, saya harus pusing. Kamu merasa miskin atau kaya? Orang di luar sana lihat kamu kaya, tapi hati kamu merasa miskin. Kenapa? Karena banyak hutang. Nah ini, semesta mau sampaikan untuk bisa menenteramkan hati kamu, menenteramkan jiwamu. Ya, karena kekayaan itu akan datang itu dari hati. Materinya itu akan nyusul kalau hatimu merasa kaya. Ya. Makanya banyak orang bercerai ya, ataupun cekcok dengan pasangan itu karena masalah uang. Kenapa? Karena pikirannya nggak tenang, makanya orang bilang, wih kok dia kaya kok ini. Padahal ya mungkin hutangnya banyak. Ribut karena uang. Ya ini ya, jadi semesta mau sampaikan hati-hati di dalam pengelolaan keuanganmu ke depannya. Ya, jangan sampai kamu ada di atas, kamu langsung kayak angin ya, disanjung sedikit langsung, wah kelepek-kelepek ya, padahal kamu tidak tahu dan tidak sadar bahwa mereka lagi memanfaatkanmu. Dan kalaupun kamu di bawah, jangan berkecil hati. Ingat, roda berputar selama kamu berpikiran positif ya. Ada tabungan, gak apa-apa kok kita menyesuaikan. Kalau macam contoh kita masih sendiri, kenapa tidak pakai motor? Kenapa kita harus pakai mobil dan kredit? Ya,
Coba, kamu punya uang nih ya, 500 juta. 500 juta di tabungan ya. Tapi kamu pakai motor. Kamu merasa kaya tidak? Pasti kan, wih, walaupun saya pakai motor, saya punya tabungan ada 500 juta, saya merasa kaya, nggak apa-apa. Tetapi contohnya, kamu punya uang, punya mobil harga 500 juta. Tetapi cicilan tiap hari, kan merasa miskin kan? Waduh, saya ini pengeluaran belum ini, besok lagi sudah saya harus bayar angsurannya, belum lagi biaya pemeliharaan, belum lagi buang bensin, ya, belum lagi pajak, kamu serasa miskin kan? Karena apa? Tabunganmu nggak ada. Yang ada apa? Ya, kayak hutang, bukan kayak duit. Nah, itu semesta sampaikan untuk kamu bisa menabung. Ya, kalau kamu punya masalah keuangan saat ini, selesaikan dulu, baru habis itu menabung. Stop gaya hidup yang tinggi. Ini bicara tentang keuangan. Ke depan kalau kamu tidak bisa memanage keuanganmu dengan baik, ya hidupmu akan morat-marit. Jangan salahkan semesta, karena itu semua keputusanmu. Apa yang kamu ambil dari keputusanmu saat ini menentukan masa depanmu. Ya. Jadi bijaksanalah dalam keuangan ke depan. Karena ke depan itu akan jauh lebih sulit ya. Persaingan banyak, terus ekonomi juga kurang bagus. Jadi hemat-hematlah. Hemat-hematlah. Apapun yang ada di dalam dirimu ataupun ada di dalam rumahmu yang sudah nggak dipakai, kalau bisa ya ikhlaskan untuk mungkin dijual ya dengan setengah harga ataupun apapun. Jadi kamu memberikan berkat buat orang lain, ibaratkan sedekah buat orang lain. Kalau memang seandainya kamu nggak usah dijual, ya sudah, saya kasih berkat ke orang lain yang membutuhkan. Ini contoh. Karena barang-barang yang tidak di dalam rumah yang sudah tidak dipakai baru masih ada di dalam rumah itu energinya kurang bagus. Selain penyakit ya, yaitu debu dan lain-lain. Baju kalau sudah sempit kasih orang yang memang membutuhkan, gitu ya. Kalau mau beli baju jangan ditumpuk, kan ada orang biasa begitu ya. Wah, saya harus beli baju besok ini di diskon nih, besok belum tentu saya dapat diskon. Ujung-ujungnya bajunya nggak kepake, taruh di lemari aja. Kenapa? Karena udah sempit ya. Jadi kalau kamu mau beli baju besok mau dipakai, ya baru beli sekarang supaya tepat guna gitu. Jangan cuma hanya dimuseumkan ya. Oke, berikutnya ada Five of Cups. Masalah perasaan ya. Ada Nine of Pentacles. Ada Knight of Cups. Jadi semesta mau sampaikan untuk bicara masalah hati. Ada yang kecewa, ada yang merasa terintimidasi, ada yang merasa merana. Ya sudah, kamu masih bisa mendapatkan orang-orang yang baik sesuai hatimu. Kalau dia menyakitimu berarti dia tidak sevibrasi dengan dirimu. Semesta memisahkanmu dari dirinya. Ya, jangan kamu berpikir, aduh kenapa ya saya sudah baik baru dia begini, saya ingin dia. Padahal kamu tidak berpikir bahwa dia itu orang toksik yang mana hanya menyakiti dirimu, yang semesta jauhkan dari dirimu. Kenapa kamu menangisi mereka? Ya, apa yang pernah pergi dari dirimu pasti akan ada yang datang. Dimana kamu mau menerima orang yang datang itu tidak. Terkadang kamu malah mau lebih memilih orang toksik itu yang harus datang kembali ke dalam hidupmu. Berarti kamu tidak sayang dirimu, di mana kamu merelakan dirimu untuk disakiti lagi. Jadi semesta mau sampaikan, buanglah orang-orang yang memang toksik. Ya, tidak usah pedulikan mereka. Ya, raihlah impianmu bersama orang-orang yang bisa mensupportmu, bersama orang-orang yang bisa mendukungmu, bersama orang-orang yang memang tulus untuk dirimu. Bukan hanya orang-orang yang mau enaknya doang, mau menerima saja. Ya. Sekarang kamu mau menerima orang-orang itu tidak. Kondisinya saat ini kamu masih menutup diri. Ada beberapa yang masih ada luka batin dan trauma. Ya jangan main-main cinta dulu, membuka hati dulu. Nanti ujung-ujungnya kamu tersakiti lagi karena hatimu masih ada trauma. Dimana pasti kamu akan menarik orang-orang yang seperti traumamu. Makanya ada beberapa yang merasa bahwa kok Kak Ica hidupku berulang ya. Saya menerima saya sudah berusaha ikhlas dengan si A gitu ya, dan si B datang lagi, saya berusaha untuk menerimanya, tetapi ujung-ujungnya dia sama seperti si A, karakternya sama, dia menyakitiku juga. Ya itu karena kamu belum berdamai dengan dirimu, di mana kamu menarik orang yang sama seperti karakter si A, yaitu si B. Akhirnya ujung-ujungnya kamu tersakiti lagi. Makanya saya bilang di sini ya, harus berdamai dulu dengan dirimu. Ya, buang orang-orang toksik dalam diri. Perbaiki dirimu, perbaiki jiwamu, mentalmu, pikiranmu. Kalau memang kamu sudah ikhlas, baru bisa membuka lembaran baru. Jangan terburu-buru mencari pasangan. Jangan merasa kesepian. Ada semesta, ada Tuhan kan.
Ingat ya, ini malaikat penjagamu atau leluhurmu mau katakan kepadamu kasihan jiwamu. Kamu terlalu mengabaikan jiwamu dan terlalu berfokus pada orang lain, sedangkan dirimu sendiri terluka. Dia menangis sebenarnya, merasa bahwa, wah, keturunanku kok bodoh sekali dalam hal cinta. Kenapa kamu mengemis cinta? Ya, kamu sudah tahu bahwa itu orang jahat, tapi kamu masih mau menangisi orang jahat itu. Bodohnya. Ini menurut dia ya. Perasaan dari leluhurmu, di mana dia menjagamu karena dia tahu bahwa itu orang jahat, tidak pantas untukmu. Tapi kamu malah mau menangisi orang jahat itu. Kasihan dirimu. Kalau dia tidak pantas untukmu, ikhlaskanlah dia. Dan sambutlah orang baru. Tetapi ingat, harus bisa berdamai dulu dengan dirimu. Selama kamu bisa berdamai dengan dirimu, berdamai dengan keadaanmu, bisa menerima semua apa yang terjadi dalam hidupmu, barulah kamu bisa menerima orang baru itu. Selama hati kita baik, pasti kita akan mendapatkan orang-orang baik di sekeliling kita. Kenapa? Energinya seperti gitu, menarik. Makanya kenapa orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin? Karena pola pikirnya. Ya, sama seperti kita, hati kita dan pola pikir kita juga harus seimbang dalam hal percintaan. Ini bicara percintaan ya. Kalau bicara kekayaan ya sama. Kenapa orang banyak hutang semakin banyak hutang, tidak bisa terlepas dari hutang, dan orang yang tidak punya hutang semakin tidak punya hutang. Ya itu karena dia menarik. Dia punya gaya hidup itu tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kita punya hutang akan dapat banyak kembali pengeluaran-pengeluaran tak terduga. Semua itu dari pikiran kita, dari hati kita, di mana kita menariknya. Begitu juga dengan masalah cinta. Jadi berfokuslah pada dirimu, sayangi dirimu. Selama kamu tidak menyayangi dirimu, jangan pernah kamu kaget ya kalau kamu mendapatkan orang-orang toksik masuk dalam dirimu. Kenapa? Karena kamu mengabaikan dirimu. Jadi sayangi dirimu dulu, cintai dirimu, baru setelah itu kamu bisa mencintai yang lainnya. Selama dirimu menyayangi dan mencintai dirimu, ya, orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang yang akan menyayangi dirimu yang akan datang kepadamu. Karena dia menarik energi dari dirimu. Ibaratkan doa dari dirimu. Jadi jangan salah kaprah ya. Saya sudah baik sama dia tapi dia jahat sama saya karena kamu mengabaikan dirimu. Jadi semesta ataupun orang-orang yang datang kepadamu ya kamu menariknya sendiri, di mana orang-orang yang hanya datang untuk menyakiti dirimu atau mengabaikanmu. Kenapa? Karena kamu mengabaikan dirimu sendiri. Jadi fokuslah pada dirimu supaya orang-orang yang datang padamu dia berfokus padamu. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan ya, pesan leluhurmu, dimana bicara tentang cita-citamu, masalah keuangan ya, dan masalah hati percintaanmu. Semoga ke depan lebih baik ya. Saya doakan juga semoga ke depan kamu berbahagia dan dipenuhi cinta kasih. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.